Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu 26 November 2022, Pekan Biasa ke-34. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Alkitab sering menulis tentang kata berjaga-jaga, khususnya dalam Perjanjian Baru. Kata tersebut mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dimengerti dan lebih sulit lagi untuk dilakukan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dengan menjaga hati kita. Memang kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita, supaya perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kedua, kita harus menjauhkan dari segala hal dan kepentingan duniawi. Dalam ayat ini, kepentingan duniawi digambarkan sebagai pesta pora. Tentu tidak salah jika kita menghadiri pesta ulang tahun teman kita, tetapi akan salah jika dalam hidup kita harus sibuk dengan segala macam acara seperti pesta, sehingga melupakan Tuhan. Ingat bahwa konteks berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal atau perkara-perkara duniawi yang sementara itu dan justru lupa mempersiapkan tentang hal-hal surgawi yang kekal. Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti kita harus bangun terus-menerus dan tidak tidur secara harafiah. Berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap bertahan hingga akhir. Ingat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menganggap serius tentang hal ini dan berjaga-jaga
dengan sungguh-sungguh. Kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhir, sehingga kita dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita, bukan dengan rasa takut dan duka cita, karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami agar setia mempersiapkan diri dan berjaga-jaga menyongsong kedatangan Putra-Mu di tengah kehidupan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dan